Yoi, selamat datang lagi di konten mobil Fajar Radiansyah di BMW Biawak marahin warga. Wuhu. Nah, kali ini saya akan langsung to the point untuk menceritakan apa saja kelebihan dan kelemahan dari BMW E36, teman-teman ya. Jadi si Biawak ini sudah kurang lebih 3 bulan 4 bulan sama saya, dan of course ada nilai plus dan nilai minus selama saya menggunakan mobil ini. Aduh, sempit lagi. Nah, ada beberapa hal yang jadi fokus saya untuk bahas mobil ini. Yang pertama adalah please be informed. Tolong teman-teman perhatikan bahwa apa yang saya rasakan ini nilainya subjektif, yang mana pada artinya kalau saya merasakannya belum tentu pengguna E36 yang lain juga merasakan yang sama. Oke? Jadi it's all very subjective. Dan yang kedua, tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau mengunggulkan apa sih dari produk satu maupun produk yang lainnya. Ini murni adalah pengalaman saya saat menggunakan si Biawak. Oke? Nah, so check this. Ada beberapa plus point dari BMW E36 318 si Biawak yang saya kendarai ini. Jadi, kelebihan pertama, mobil ini menurut saya handlingnya super, man. Handlingnya enak nih. Ini lagi belok-belok nih. Handlingnya tuh enak banget jika dibandingkan dengan mobil yang satu angkatan. By saying mobil satu angkatan itu mobil Jepang, for example. Yes, I have to say that, karena itu yang saya rasakan dan saya bandingkan ke mobil-mobil yang lain. Handlingnya ini juara bahkan untuk kelas mobil yang udah 24 tahun. Ada kelahiran tahun 97 kan. Udah 24 tahun. Ini mobil ini enak banget untuk manuver, oke. Di jalan tol itu mantap. Dan kemudian nggak limbung juga sekalipun berada di kecepatan yang cukup tinggi, misalkan 100, 110, 120 seperti itu, nggak gampang limbung. Tapi dengan catatan tentunya bahwa perawatan kaki-kaki, perawatan steering, sudah di balancing dan segala macamnya. Jadi kondisi tersebut hanya akan terwujud jika kondisi mobilnya prima. So, kelebihan pertama, mobil ini handlingnya mantap sekali. Yang kedua, kelebihan mobil ini adalah mesinnya bandel, man. M43 1800 cc, mungkin ya kalau secara tenaga masih kalah lah dibandingkan dengan 320 dan 323. Itu agak selisih lah menurut saya. Tapi mesin ini terkenal bandel. Menurut pengakuan dari yang memiliki mobil ini, belum pernah turun mesin dan nggak pernah ngelitik, karena kayaknya orangnya juga cukup disiplin pakai mesin dengan pakai bahan bakar dengan oktan tinggi. By saying oktan tinggi adalah Pertalite atau Pertamax. Nah, kalau teman-teman baca kalau teman-teman baca, mobil ini dulunya tahun 97 itu butuh bahan bakar minimal dengan oktan 89. Nah, tahun-tahun 97 itu bahan bakar dengan oktan minimal 89 itu premix, teman-teman. Nah, sekarang ya Pertalite karena oktannya 90. Hal tersebut menyebabkan mobil ini mesinnya dahsyat, men. Dipakai jauh nggak overheat, stabil, performanya mantap lah, belum pernah ngelitik, belum pernah turun mesin. Kelebihan ketiga dari mobil ini adalah modelnya sangat timeless menurut saya ya, nggak sangat sih, tapi cukup timeless lah. By saying timeless maksudnya di sini adalah masih sangat dinikmati, masih sangat bisa untuk dinikmati generasi-generasi yang muda. Saya termasuk, oke? Udah, jangan protes, diam aja kalian. Usia saya 30 tahun, tapi menurut saya jauh lebih suka model-model mobilnya E36 318 dan E30 dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang. Tapi sekali lagi itu hanya masalah selera. Yang mau suka mobil Jepang pun monggo, silahkan, tidak masalah. Secara pribadi mobil ini masih sangat stylish gitu loh. Anak muda itu masih nggak malu kalau mau pakai mobil ini dan dibawa jalan misalkan. Jadinya masih ada kebanggaan gitu, sisa-sisa masa lalu
masih bisa dinikmati di mobil ini. Anyway, selain itu tampangnya itu menurut saya sporty selain timeless ya. Nah, kelebihan keempat dari mobil ini adalah spare partnya masih relatif murah. Nah, relatif murah di sini juga jangan selalu dibandingin dengan yang sama ya. Misalkan sesama BMW pasti relatif murah, apalagi BMW M46 cukup jauh selisihnya dengan E36. Tapi kalau dibandingin dengan punya Jepang deh, itu selisihnya nggak terlalu jauh. Jadinya buat teman-teman yang mau cari mobil sebagai awal-awal, kalau teman-teman agak berani, E36 318i bisa jadi opsi, karena ini kan juga mobil pertama saya. Detailnya apa aja spare part yang relatif murah nanti aja kita bahas di video terpisah. Tapi menurut saya relatif murah, relatif terjangkau spare partnya, kayak apa ya, perintilan dashboard. Terus jadi sebagai contoh pilar B ini kan udah pecah nih udah pecah. Itu mau saya ganti sepasang itu ternyata cuma 800.000. Di beberapa merek lain pilar B itu bisa sampai 1.200.000, 1.300.000, yang mana selisih 500.000. That matters gitu buat saya. Kelebihan selanjutnya adalah mobil ini komunitasnya cukup besar teman-teman, mantap sekali. Jadi kalau kalian punya keluhan, kesulitan teknis atau kesulitan ngejual, harusnya kalian tidak mengalami itu, karena masih banyak sekali yang minat dengan mobil ini. Dan jika ada kesulitan masalah spare part, pertanyaan dan segala macam di Facebook, itu banyak sekali komunitas yang mau untuk menampung pertanyaan-pertanyaan tersebut, mau di grup-grup Motuba, grup E36, BMW 36, banyak lah. Dan konon katanya, ini mohon saya dikoreksi kalau saya salah, ada beberapa beberapa komponen yang bisa dikanibal. Misalkan dari E36 ke E46. Nah, itu kan sangat memudahkan gitu, bisa jadi donor kanibal gitu kan. Enak juga pakai mobil ini. Nah, itu tadi kan kelebihannya. Kekurangan juga ada. Kekurangannya juga ada. Ada beberapa nilai kekurangan yang saya alami selama kurang lebih 4 bulan ini saya pakai SIM Jawa. Yang pertama, bensinnya. Saya nggak bilang boros, nggak bilang hemat, tapi menurut saya biasa aja. Saya masukkan konsumsi bensin jadi elemen kekurangan adalah karena banyak yang bilang bensinnya itu hemat, tapi bagi saya biasa aja sih. 1 liter jadi 10,29 km. Nanti saya akan include videonya ya di video ini supaya teman-teman bisa perbandingkan, mungkin bisa jadi referensi, monggo silakan. Jadi pakai bensin Pertamax itu 10,29 km per liter, yang mana biasa saja, nggak yang hemat-hemat amat gitu. Tapi juga jangan dibandingkan dengan LC GC, Agya kayak Ayla kayak Brio, jangan dibandingkan karena udah pasti jauh lah. Agya, Ayla, bahkan konon katanya Mirage itu bisa 120 kalau kakinya disekolahin, kalau kakinya dikursusin. Nah ini ya mentok 112 lah. Itu kalau kalau kakinya telaten dan bisa 118, 10 km nyetir, 8 km dorong teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Kekurangan selanjutnya dari mobil ini adalah airflow-nya rentan teman-teman. Jadi airflow di sini bisa dibilang adalah komponen inti dari mobil BMW E36 318i. Secara teknis saya nggak akan terlalu bilang jauh masalah airflow. Tapi airflow ini sekali bermasalah biasanya merembet kemana-mana. Indikasinya ada beberapa. Airflow yang rusak itu bisa ditandai dengan FM yang naik turun, nggak stabil. Habis itu suara mesinnya berebet-berebet. Tapi ya suara mesin berebet-berebet nggak selalu airflow sih. Cuman itu salah satunya. Yang ketiga biasanya kadang-kadang mesin sering hampir mati gitu loh, itu salah satu indikasi airflow-nya bermasalah. Jadi airflow di sini elemen penting sekali buat teman-teman untuk perhatiin, dan sekalinya dia rusak, ya cukup mahal lah. Kalau bagi saya cukup mahal, bisa 1.400.000, 1.500.000 seperti itu. Nah, kelemahan selanjutnya adalah bahwa mobil
E36318i ini sekalipun komunitasnya gede tapi jarang sekali ada yang masih ori, ya kan? Ini saya curiga nih joknya ini juga udah diganti sih, saya nggak tahu sih. Nanti saya harus cek and recheck, tapi kayaknya udah diganti. Yang ori itu biasanya harganya selangit teman-teman. Di pasar nih ya, E36318 yang kondisi prima gitu, airflow-nya bagus, RPM-nya bagus, langsam gitu, harganya antara 30 sampai 50 sampai 60. 30 tuh biasanya kalau pajaknya udah mati itu 30-an. Saya dapat ini 43 juta. Habis itu yang bagus banget yang mint itu bisa sampai 70 juta. Apalagi kalau kilometernya rendah, itu bisa sampai 100 ada loh. Saya pernah kemarin ngeliat di Facebook Marketplace itu ada yang 110 juta. Kilometernya cuma 100 berapa gitu, nggak sampai 100 kayaknya, nggak sampai 100 kilometer. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan cari saudaranya Biawa ini harus bener-bener telaten. Susah cari yang masih ori semuanya karena it's going to be a very hard work to find. Jadi teman-teman persiapkan dan selalu persiapkan, gak cuma kalau misalkan kalian beli BMW aja ya, selalu siapkan budget untuk perbaikan besar di depan. 5-10 juta fine, tapi lebih baik of course. Nah, kelemahan selanjutnya dari mobil ini adalah menurut saya kabinnya rada sempit teman-teman. Kabinnya itu nggak se-spacious yang saya bayangkan. Bahkan menurut saya hampir menyerupai LCGC. Well, nggak sampai se-LCGC sih, karena di bangku belakang masih enak lah dibuat duduk. Itu masih enak buat penumpang belakang, buat orang dewasa. Tapi kalau kalian lebih dari 170 cm susah dong. Maksudnya kayaknya nggak bisa selonjoran juga, nggak nyaman gitu. Nah, di depan ini kasus saya adalah saya itu kan 170. Saya agak dilematis dengan mobil ini karena menurut saya kalau saya mundur kaki saya nggak nyampe di pedal, tapi kalau saya maju kepentok sama dashboard. Jadi pinter-pinter kita ngakalin kenyamanan dari mobil ini. Agak sempit lah, tapi ya nggak sempit LCGC. Jadi tidak disarankan membawa teman-teman Anda dengan bobot berlebih maupun tinggi yang terlampau semampai. Itu kurang dianjurkan teman-teman. Bisa, tapi kurang dianjurkan, ya kan? Dan kelemahan terakhir dari mobil ini adalah mobil ini selain agak sempit, kompartemennya medit teman-teman. Masya Allah, kompartemen itu buat ini loh, buat barang-barang yang ada di dalam. Di sini nih kantong ada, tapi nggak ada buat cup holder gitu. Kan beda ya dengan 320 atau 323. 320 ada kali ya? 320 dan 323 itu agak beda dengan 318i karena mereka kan kalau nggak salah di sini selain ada armrest, ada juga cup holder. Nah di sini tuh nggak ada. Paling apa sih, jaring di belakang, kantong jaring di belakang, mesh apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya seingat saya nggak terlalu besar sehingga agak susah kalau teman-teman mau bawa minuman, atau misalkan kalian mau beli kopi gitu, beli minuman, beli jus. Ya konsol tengah ini bisa lah diakal-akalin sedikit, jadinya teman-teman punya space tambahan. Nah, kira-kira itulah kelebihan dan kelemahan dari si Biawa ini teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa itu adalah sekali lagi subjektivitas saya buat si Biawa. Jadi kalau kalian protes ya nggak apa-apa, tapi saya sangat terbuka kok dengan poin-poin yang lain. Misalkan kalian punya pendapat tersendiri terkait E36318, please give it a comment. Saya akan sangat terbuka sekali untuk mendengarkan. Siapa tahu bisa jadi tambahan supaya pengalaman berkendara dengan si Biawa jadi lebih baik. So, akhir kata, thank you very much for watching and bye. Fajar Ardiansyah, peace out.